Indonesia, Salom Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan mereka sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, kalau engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, karena begitu besar, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga kita mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 melalui Rasul Petrus yang mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Ya. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi hanya dalam nama Yesus. Karena firman-Nya juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Melalui Rasul Petrus, Roma 10 ayat 10. Jadi yang mau saya katakan adalah kiranya Tuhan menuntun Anda untuk memilih yang terbaik dalam hidup Anda. Mari kita berdoa. Selamat hari Minggu. Nah, sebelumnya saya mengucap selamat hari Minggu pada kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kita dalam menjalani aktivitas kita. Kalaupun kita mau beribadah kepada Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kekuatan-Mu senantiasa menyertai kami dan kami bisa beriman sesuai dengan yang Kau harapkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan Lukas 17 ayat 5 dan 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Haleluya. Dan tema kita adalah iman yang sejati, genuine faith. Jadi iman yang sejati ini tentu bukanlah lahir demikian saja. Saya akan membawa imannya dulu, baru nanti benih ya, seperti biji sesawi itu. Tapi pagi ini saya akan membawa kita bagaimana iman yang sejati yang diharapkan Tuhan. Dan what is faith? Apakah iman itu? Tentu sudah kita tahu bahwa iman itu di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1 dikatakan di sana, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman yang pertama, apakah iman itu? Iman adalah dasar. Yang pertama adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apapun yang kita harapkan akan terjadi, itu dibutuhkan iman. Imannya nggak besar-besar, imannya nggak gede-gede, tapi imannya cukup sebesar iman biji sesawi. Tetapi saya belum menerangkan iman yang bertumbuh dan iman yang hidup dan iman yang bertumbuh. Itu bagiannya sore nanti. Tetapi yang mau saya katakan, kalau iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tentu iman itu perlu terus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita dengan bagaimana menumbuh kembangkan iman. Alkitab mengatakan bahwa kita, ketika kita ingin menumbuh kembangkan iman kita, kita harus rajin membaca firman Allah. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan iman itu juga bisa timbul karena ada persoalan, karena ada penderitaan, karena ada penganiayaan. Melihat situasi dan kondisi sejauh mana kita betul-betul menaruh harapan kita, menaruh iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kata firman Allah adalah
Iman itu adalah kebergantungan total atau sepenuhnya kepada Allah. Jadi iman kita bukan iman abal-abal, tapi iman yang sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan, hanya percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang akan menjawab segala permohonan kita. Dan ketika saya mengatakan, ketika dalam doa dan puasa selama setahun, setiap bulan itu 3 hari 3 malam dan hari 2 dan doa puasa di hari-hari yang lain. Tapi yang mau saya katakan adalah itu dalam rangka meminta sebuah tempat yang saya tempati sekarang. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Tuhan memberkati sebuah mobil. 7 bulan itu doa anak saya. Dan yang ke-9, bulan ke-9, tiba-tiba pemilik rumah ini anpal. Dan saya kebetulan datang di tempat itu setelah sekian lama tidak pernah datang ke tempat ini. Dan sangat lama saya menunggu ketika saya mau pulang, tetapi tiba-tiba pintu terbuka, lalu dia lihat saya dan saya melihat dia nari Yesus Sancti, Yesus Sancti, Yesus Sancti, dan kemudian jadilah bahwa memang tidak ada kekuatan saya untuk memperoleh itu. Tapi bila Tuhan sudah bertindak, bila Tuhan sudah mengatakan yang ya dan amin. Dan ketika saya mengambil tanah dari belakang rumah ini, ya masih ada belakang tanah sedikit, dan tanahnya itu saya ambil dan saya bawa ke kamar doa saya. Orang bilang gila, udah stres, itu kan memaksakan kehendak, sampai ada yang bubar. Masa Tuhan dipaksa? Memangnya Tuhan suruhanmu? Ada banyak kata-kata negatif. Tetapi kalau engkau imanmu bergantung sepenuhnya kepada Allah, kepada yang Maha Kuasa itu, enggak perlu getir. Malah justru engkau tertantang untuk membuktikan bahwa Allah yang engkau sembah itu bukan Allah abal-abal, Allah yang hidup. Miliki iman sejati itu. Iman yang hanya bergantung kepada Allah, kepada firman, kepada kehendaknya. Dan engkau akan melihat kebesaran Allah yang akan dikerjakan dalam hidup. Jadi kebergantungan total atau kebergantungan sepenuhnya kepada Allah, kepada yang Maha Kuasa itu, yang mampu mengabulkan doamu. Bahwa yang mengabulkan doamu bukan manusia, tapi Tuhan mampu memakai manusia untuk memakai mereka sebagai alat menjadi saluran berkat bagimu. Karena apa? Tuhan yang menaruhkan hati bagi mereka. Kalau Tuhan yang menggerakkan hati, tidak ada seorang yang dapat menghambat. Tapi kalau Allah yang menghambat, tidak seorang pun dapat tergerak. Haleluya. Jadi kebergantungan kita, iman kita itu kepada Tuhan haruslah sungguh-sungguh. Yang ketiga dikatakan, kerelaan melakukan kehendak Allah. Jadi iman yang sejati itu adalah kerelaan untuk melakukan kehendak Allah, bukan melakukan kehendakmu, bukan melakukan kemauan, oh saya mau rumah ini. Nanti kamu, kalau saya mau katakan begitu, saya sudah dapat ini, lalu kemudian saya mau itu, semua saya mau. Bukan, tapi melakukan kehendak Allah. Dan saya bersyukur bahwa tempat ini sudah banyak kali orang memakainya untuk ibadah. Jadi walaupun dia bukan orang percaya, tetapi dia memberikan tempat ini untuk bisa orang-orang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu bukan secara kebetulan kalau Tuhan memberkati tempat ini, memberikan tempat ini kepada saya. Dan puji Tuhan, semua Tuhan atur. Dan yang mau saya katakan, ketika saya meminta bukan dalam rangka melakukan kehendak saya, karena memang saya membutuhkannya. Tidak ada kekuatan saya. Ya satu-satunya
pasang lutut. Nggak ada kekuatanmu, ada lutut kita yang bisa kita pakai untuk melunakkan hati Tuhan. Tentunya dengan segala ketaatan, dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Siapa yang tahu hati kita? Siapa yang tahu jalan pikiran kita? Siapa yang tahu kerendahan hati kita? Hanya Tuhan. Dan itu sebabnya ketaatan kita penting terhadap Allah. Dan miliki iman yang sejati. Supaya engkau melihat kebesaran dan kuasa Allah bekerja dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya Allah akan terus berkarya dalam kehidupan orang-orang yang memiliki iman yang sejati. Ya, kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah mendustai firman-Nya. Tetapi, mari, saya mau katakan sekali lagi kepada kita, supaya kita memiliki iman yang sejati, siap untuk melakukan apapun yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Jadi, iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, dan kebergantungan total kita kepada Allah, dan kerelaan untuk melakukan kehendak Allah, dan nantikan Allah berkarya dalam hidup untuk melakukan hal-hal yang besar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau hidup, Engkau Allah yang kami percayai, dan Engkau Allah yang sejati itu, Allah yang maha besar itu yang akan menjawab doa-doa kami. Terima kasih. Iman kami, iman yang bergantung kepadamu, iman yang berdasarkan kepada kebenaran firman Allah. Iman kami adalah iman yang melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, mari engkau langsung melumpangkan tangan atas mereka Bapa di surga. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh. Oleh kuasanya, oleh mujizatnya, engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya juga Tuhan menolong orang-orang yang dalam keadaan susah, penat hati dan lain sebagainya. Kami tahu itu apa kepenatan, apa penderitaan itu Bapa di surga. Tapi biarlah kami orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, yang tidak melarikan diri dari segala penderitaan yang sedang kami alami, tapi malah justru bergantung seperti Yusuf, seperti Daud, seperti Ayub, dan pada akhirnya datanglah pertolongan yang dari atas itu. Demikian juga kami akan menikmati pertolongan dari Bapa di surga ketika kami percaya kepada-Mu. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diangkat kepada-Mu. Tuhan tolong setiap mereka di dalam nama Yesus. Biar kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ada pada mereka di dalam nama Yesus, sehingga kemuliaan, kebesaran diberikan kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Sebab pertolongan yang mereka nikmati, mereka rasakan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Persiapkan hati kita dan pikiran kita, hidup kita, untuk kita memuliakan Allah dengan tulus, ikhlas, mengekspresikan rasa kekaguman kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.